البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-57 atau 56, sekarang kita akan masuki dua permasalahan sekaligus yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yaitu permasalahan yang ke-57 dan 58. Dua permasalahan ini barakallahu fikum, dua permasalahan yang sangat berbahaya, yaitu perbuatan mereka mengubah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan dari zahir ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Jadi mereka mengubah makna hakikat atau lafaz tersebut, baik dengan cara mengubah hurufnya ataupun memalingkan maknanya. Hurufnya masih ada, cuma dipalingkan maknanya dengan makna-makna yang lain. Kemudian berikutnya mereka santai, tenang dengan lisan-lisan mereka di dalam mengubah tersebut, terutama barakallahu fikum, mengubah maknanya atau tafsirannya atau lafadznya. Naam. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih, al-mas'alatan as-sabi'atu was-saminatu wal-khamsun. Dua permasalahan. Permasalahan yang ke-57 dan 58. Tahriful kalimi an mawadhi'ihi. Menyelewengkan atau memalingkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Baik penyelewengan ini akan kami sebutkan sebagaimana yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan, yaitu dengan cara mengubah hurufnya ataupun mengubah maknanya. Naam. Walayul alsinati bil kitabi. Dan seakan-akan mereka menghiasi lisan-lisan mereka dengan Alkitab, yaitu dengan barakallahu fikum kalamullah jalla wa ala. Jadi mereka mengelabui seperti itu. Jadi mengatakan misalkan lafadznya itu tidak benar, justru lafadznya seperti ini misalkan. Padahal lafadz yang mereka sebutkan itu jauh berbeda dengan lafadz yang ada pada kalamullah jalla wa ala. Naam, seperti itu. Jadi mereka justru berpaling dari kebenaran. Qala Syekh Shalih Fauzan wafaqahullah, tahriful kalimi an mawadhi'i. Naam, yaitu memalingkan ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kalamullah jalla wa ala dipalingkan dari tempatnya. Misalkan wa kalamullah Musa taklima, itu bukan maknanya berbicara. Ya diubah maknanya ya. Jadi kata mereka kalama itu maknanya bukan mengajak bicara tapi melukai katanya. Allah Subhanahu wa taala melukai hamba-hambanya dengan kuku-kuku hikmah katanya. Allahul musta'an. Jadi kallama jarraha kata mereka. Ini juga termasuk bentuk tahrif, mengubah makna dari zahirnya. Kallama berbicara, sudah kita yakini berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada juga yang mengubah bentuknya. Barakallahu fikum, harokatnya. Harokatnya bacanya apa? Misalkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, mereka ubah harokatnya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Artinya pun beda.
Nah, jadi lafadznya enggak diubah, cuman yang diubah harokatnya. Nah, barakallahu fikum. Yang maknanya apa berarti maknanya? Maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu takut kepada para ulama. Jadi bukan para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala takut pada para ulama. Allah musta'an. Terkadang seperti itu keadaannya. Atau terkadang mengubah maknanya yang sangat rusak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy-Nya. Mereka katakan istiwa di situ maknanya istaula. Jadi Allah taala itu berkuasa menguasai di atas arsy-Nya. Nah, kita katakan itu makna yang tidak tepat. Benar Allah taala itu berkuasa itu benar. Cuman ketika kalian memmaknakan istiwa dimaknakan dengan istaula menguasai itu tidak benar. Karena mereka berdalilkan dengan apa? Dengan salah satu pantun atau puisi yang diucapkan oleh salah satu orang Nasrani. Nah, itu yang dikenal dengan Al-Akhtal. Al-Akhtal An-Nasrani. Nah, qad istawa Bishr 'ala Iraqin min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Sungguh Bishr itu telah menguasai Irak katanya. Istawanya maksudnya istaula kata mereka. Tanpa adanya peperangan dan tanpa adanya darah yang dialirkan. Syahidnya mana? Qad istawa Bishr. Qad istawa maknanya istaula. Nah, mereka berdalilkan bukan dengan Al-Qur'an, bukan dengan apa? Dengan As-Sunnah, namun berdalilkan dengan ucapan orang Nasrani, Akhtal tadi. Allah musta'an. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih mencaci keadaan mereka. Sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kitab Lamiyah. Lamiyah, Syekhul Islam punya kitab namanya Lamiyah. Sebuah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf lam. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim mempunyai kitab namanya apa? Nuniyah. Bedakan. Nuniyah yang diakhiri dengan nun. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih menyebutkan tentang keadaan orang yang barakallahu fikum berhujjah dengan ucapan Akhtal An-Nasrani ini. Barakallahu fikum bahwasannya alangkah jeleknya. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Lamiyah. Al-Lamiyah, qubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu, kata beliau. Qubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Allahu musta'an. Jadi alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Nah, orang ini dianggap jelek. Al-Qur'an kok malah dikebelakangkan. Kemudian ketika ditanya, wa idza istadalla, jika dia berdalilkan, yaqulu qala al-akhtalu, dia berkata qala al-akhtalu. Al-akhtal berkata seperti ini. Jadi malah mengedepankan ucapan Akhtal Nasrani ini daripada dalil. Allahu musta'an. Itu sekedar contoh saja ya. Sekedar contoh. Tahrif. Barakallahu fikum maknanya tercela. Tapi perlu diperhatikan terkadang sebagian ungkapan yang disebutkan para ulama lafadznya bukan tahrif tapi ta'wil. Adapun ta'wil jangan sampai kita celah secara mutlak. Ta'wil memiliki makna yang macam-macam. Jadi kalau mereka tanya, berarti ta'wil enggak boleh. Oh, tunggu dulu, dilihat dulu ta'wil yang maknanya apa ini. Kalau ta'wil yang Anda inginkan adalah ta'wil mengubah barakallahu fikum atau memalingkan makna dari dohirnya tanpa dalil yang dikenal dengan tahrif, maka itu haram. Paham maksudnya ya? Jadi memalingkan makna dari dohir lafadznya tanpa dalil itu namanya apa? Tahrif. Itu yang haram. Adapun mengubah makna dari dohir lafadznya dengan dalil itu maknanya apa? Tafsir. Itu yang diperbolehkan. Jadi ta'wil memiliki berbagai macam makna. Di antaranya apa? Ta'wil yang madmum, yang tercela, yang maknanya tahrif, memalingkan makna dari dohirnya tanpa dalil. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan. Itu bukan tangan itu. Itu maksudnya adalah bahkan kedua rahmat Allah Ta'ala dibentangkan. Nah, ini namanya apa? Tahrif. Mengubah makna dari dohir lafadznya tanpa dalil. Kemudian yang mana yang tafsir ini? Yang tafsir banyak sekali. Barakallahu fikum. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim lafaz lamasa, lamastumun nisa, itu kalau kita telusuri artinya dalam terjemahannya bersentuhan. Atau kalian bersentuhan dengan para wanita. Padahal yang diinginkan di situ yang membatalkan wudu itu bukan apa? Bukan bersentuhan, tapi para ulama menyebutkan dengan tafsiran sesuai dengan apa? Dalil
lamastum ay jama'tum. Yang membatalkan wudu itu bukan sekedar bersentuhan dengan wanita, tapi berhubungan badan dengan wanita. Oleh karena itu barakallahu fikum perlu barakallahu fikum penafsiran. Jadi takwil yang maknanya tafsir itu yang sangat mulia. Sebagai faedah yang kami ulang lagi, itu doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas itu ilmu, atau fakihkanlah dia dalam masalah agama, dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa makna ta'wil di sini? Tafsir. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullahi alaih, terkadang beliau ketika menafsirkan mengatakan wa ta'wilu qouli ta'ala. Apa maknanya di situ? Wa ta'wilu qouli ta'ala, maknanya wa tafsiru qoulihi ta'ala, seperti itu. Jadi khulasahnya mafhum insyaallah ya. Tahrif itu maknanya tercela sudah jelas. Tapi kalau takwil dirinci dulu apa makna takwil itu. Kalau takwil yang maknanya tafsir, silakan itu terpuji, bagus, baik. Tapi kalau takwil yang maknanya tahrif itu tercela. Nah, kita lihat di sini. Tahriful kalimi an mawadhi'ihi, Syekh Shalal Al-Fauzan berkata di sini, huwa taghyiru hurufihi, yaitu mengubah hurufnya. Terkadang hurufnya diubah. Aw sarfuhu an ma'nah, atau hurufnya tidak diubah tapi memalingkan dari maknanya. Fa ahlul kitabi, maka ahlul kitab min hirfatihimul khabithah, termasuk kebiasaan mereka, hirfatihim maksudnya kebiasaan mereka. Maka orang-orang ahlul kitab termasuk kebiasaan mereka al-khabithah yang sangat tercela, annahum yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Nah, bahwasanya mereka menyelewengkan atau memalingkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Allahul musta'an. Imma bi taghyir al-fadhih, imma dengan mengubah lafadznya, wa imma bi taghyir ma'ani, atau dengan cara mengubah makna-maknanya. Lafadznya enggak diubah, tapi maknanya diubah. Yang mengubah lafadznya apa contohnya? Bisa dengan harakat. Nah, jadi wa kallamallahu Musa taklima diubah, wa kalamullaha Musa taklima. Berarti artinya apa? Musa yang berbicara kepada Allah Ta'ala. Tujuannya untuk menghilangkan sifat kalam dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal, nah barakallahu fikum, yang benar bagaimana? Wa kalamullahu Musa taklima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai fa'ilnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa AS dengan sebenar-benar pembicaraan. Seperti itu. Wa imma bitaghyir ma'ani, atau terkadang dengan cara mengubah makna-maknanya. Sudah kami jelaskan contohnya ketika ada lafaz bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan, mereka mengubah maknanya itu bukan tangan, enggak mungkin kalau tangan. Kenapa kok tidak mungkin? Karena kalau seandainya kita katakan itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, kata mereka. Bayangannya sudah keliru. Karena awal mulanya sudah keliru, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, sudah berikutnya keliru juga. Tapi Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah mengatakan itu tangan yang hakiki, yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tangan. Adapun bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bishawab itu. Nah, wallahu a'lam bihaqiqatiha. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang hakikat kenyataan tangan itu bagaimana. Yang jelas barakallahu fikum, jangan sampai terkecoh, tergiur dengan barakallahu fikum tahrif mereka. Allahul musta'an. Karena bantahannya banyak sekali barakallahu fikum. Satu contoh saja ya. Sebagai gambaran, ketika mereka mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan, itu bukan tangan itu. Itu nikmat, kedua nikmat Allah Ta'ala dibentangkan. Ada juga yang mengatakan satunya lagi, itu qudrah, kemampuan Allah Ta'ala. Bahkan kedua kemampuan Allah Ta'ala itu dibentangkan. Nah, kita bantah dari barakallahu fikum dari maknanya sekarang. Kalau seandainya cuman kedua nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kita membatasi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah Ta'ala luas atau enggak? Nikmat rahmat luas sekali. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Barakallahu fiikum. Dan rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kemudian kalau dikatakan nikmat Allah Ta'ala tidak ada batasannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bagaimana kok bisa membatasi dua nikmat saja? Allah musta'an. Kemudian kalau seandainya mereka mengatakan itu qudrah, kemampuan, juga terbantah di situ. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Kemampuan Allah Ta'ala tidak terbatas, barakallahu fikum. Kok dikatakan cuma dua kemampuan saja, dua qudrah saja? Terbantah. Berikutnya, wa tafsirihi bi ghairi tafsirih, atau terkadang menafsirkan dengan penafsiran yang bukan tafsirannya. Jadi
maknanya tidak diubah, ya hampir sama ya, maknanya tetap mengubah juga karena dia menafsirkan dengan penafsiran yang lain gitu loh, tanpa adanya dalil tahrif. Fa kullu man harrafa kalamullah, maka setiap orang yang menyelewengkan atau malingkan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala atau malingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ala madhhabi ahli jahiliyati, maka sungguhnya dia berada di atas pendapat atau manhaj prinsip metode orang-orang jahiliyah. Wa kullu ahli batil wal mukhalifin lil Islam min al firaq ad-dallah al muntasibah ila al-Islam tuharrifu an-nusus. Dan setiap ahlul batil yang mereka menyelisihi daripada agama Islam, dari kalangan kelompok-kelompok sesat yang mereka menisbahkan diri kepada Islam, tuharrifun nusus, mereka kebanyakannya menyelewengkan atau memalingkan nas-nas, dalil-dalil diselewengkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti contohnya yang sudah kita sebutkan dahulu, orang sufiyah ketika berpikir hu. Nah, itu aja. Huwa. Katanya huwa itu Allah SWT katanya. Termasuk nama Allah Ta'ala huwa katanya. Mereka punya dalilnya mana? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah, hu ini berarti Allah SWT. Kalau kita katakan bagaimana ayat itu benar, huwa itu kembali kepada Allah SWT, tapi huwa itu sendiri bukan termasuk nama Allah SWT gitu loh. Jadi mereka kalau berzikir sudah capek itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah capek di akhirnya apa mengatakan huwa. Dia katanya. Nah, kita bantah dia itu siapa? Dia itu ada atau enggak ada? Masih ada kemungkinan banyak sekali. Dia itu ada atau enggak ada itu loh. Terus dia itu siapa? Kan itu. Kata mereka dia itu Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalian tuh masa enggak lihat Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an ada dalilnya kata mereka. Nah, dalilnya mana? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu katanya. Itu hu katanya. Berarti hu itu Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Allahu musta'an. Ini termasuk bentuk apa? Bentuk maksudnya ahlu batil, ahlu bid'ah wad dhalal, seperti itu keadaannya. Memalingkan nas-nas dalil dari zahirnya demi apa mewujudkan hawa nafsu mereka. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Ayatnya benar enggak ayatnya? Ayatnya benar. Nah, tapi yang diinginkan dengan pendalilan tersebut adalah apa? Mencocoki hawa nafsu mereka itu loh. Allahu musta'an. Lituwafiqa maqasidaha wa madzahibaha. Naam, untuk mencocokkan atau untuk menyesuaikan keinginan mereka dan madhab mereka. Seperti ini sudah ma'ruf. Nah, sering menggunakan kalimat haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar yang dia pakai, dalilnya benar Al-Qur'an dan Sunnah, tapi penerapannya atau pendalilannya tidak sesuai dengan barakallahu fikum pendalilan yang dipakai oleh para salaf, sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Sawa'un harrafu al-fadha, baik mereka itu mengubah atau menyelewengkan lafaz-lafaznya, atau harraful ma'ani, atau mereka mengubah atau menyelewengkan makna-maknanya, wa fassaruha bi ghairi tafsiriha. Dan kemudian mereka menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an atau kalamullah jalla wa ala tersebut atau dalil tersebut tanpa atau tidak sesuai dengan tafsirannya. Fa hadza min mirathi ahli jahiliyah. Ini termasuk apa? Termasuk warisan daripada orang-orang jahiliyah. Allahul musta'an. Wal wajibu al-imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala. Yang wajib barakallahu fikum adalah beriman dengan seluruh apa yang Allah turunkan bi alfadhihi wa ma'ani, dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Bahkan dalam Al-Qur'an Karim seakan-akan kita tidak tahu, karena ayat dalam Al-Qur'an Karim itu ada yang namanya mutasyabih. Perhatikan. Mutasyabih itu maksudnya mutasyabih apa? Mutasyabih itu tersamarkan. Namun perlu diperhatikan, mutasyabih ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang sering disebutkan para ulama, ada yang mutasyabih nisbi, ada yang mutasyabih mutlak. Mutasyabih nisbi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ada lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an yang tidak dipahami oleh sebagian orang, tapi sebagian orang yang lain paham. Ini terjadi banyak kan, kita kadang membaca enggak paham kita, tapi ahli tafsir paham enggak? Seperti itu perlu perhatikan. Ahli tafsir paham enggak? Oh, paham. Berarti ini mutasyabih nisbi. Tersamarkan pada sebagian manusia, tapi manusia yang lain yang mereka adalah ahli tafsir paham tentang makna ayat tersebut. Ini banyak terjadi ya. Barakallahu fikum. Misalnya farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah. Dia lari dari qaswarah. Apa qaswarah? Mungkin sebagian orang enggak tahu, tapi ahli tafsir setelah melihat tafsirannya tahu. Barakallahu fikum bahwasanya qaswarah itu adalah apa? Asad. Itu singa. Seperti itu. Seperti namanya mutasyabih apa? Nisbi. Seperti tadi itu. Lamastumun nisa. Sebagian orang enggak tahu artinya benar atau makna tafsir yang benar. Taunya lamastum itu ya bersentuhan. Ternyata ahli tafsir tahu maknanya bukan bersentuhan tapi jama'tum.
Nah, berjima atau berhubungan badan maksudnya. Nah, kemudian ada yang mutasyabih mutlak, nggak ada yang tahu sama sekali dari kalangan manusia ini, bahkan ahlu tafsir pun nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Seperti al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus atau terpisah-pisah dalam Al-Qur'an. Qaf, nun, ha mim, alif lam mim. Itu siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang tahu, barakallahu fikum. Jangan sampai kita mengatakan enggak ada maknanya nih, enggak ada faedahnya. Dibuang saja misalkan, Allah musta'an. Jangan. Itu termasuk huruf muqatta'ah itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di situ bukan maknanya enggak ada maknanya. Itu yang tahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti orang sufiyah dan semisalnya. Yasin itu adalah apa? Nama nabi katanya. Toha itu Nabi Muhammad itu. Sehingga mereka sering mengucapkan apa? Ala Yasin Habibillah katanya. Ala Toha Rasulillah. Allah musta'an. Jadi Toha itu katanya nama Rasulullah itu. Yasin juga nama Rasulullah katanya. Gak ada dalilnya, padahal di situ maknanya kita nggak ada yang tahu. Nah, barakallahu fikum, yang menafsirkan adalah nama Rasulullah itu nggak tepat. Nah, berikutnya. Wal wajib wal imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala bil athari wa ma'anihi, yang wajib adalah beriman dengan apa seluruh apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, wal amalu bi muqtadahu min ghairi taghyirin wa tahrifin, tanpa, dan beramal dengan keharusan atau dituntut daripada apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan tersebut tanpa mengubah dan tanpa menyelewengkan. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib. Amiruha kama ja'at bil kaif. Terimalah sebagaimana datangnya, enggak usah dikaifiyahkan. Bagaimana sih? Masa sih seperti ini seperti itu? Hati-hati, barakallahu fikum. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ya udah turun beneran itu loh. Cuman bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Bagaimana? Wallahu a'lam. Turun hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, jangan sampai diubah-ubah. Naam, sawa'un wafaqa hawaka wa raghbataka aw khalafahuma. Baik dalil tersebut atau yang Allah Ta'ala turunkan tersebut mencocoki hawa nafsumu, ataupun mencocoki keinginanmu ataupun menyelisihinya. Yang jelas itu kebenaran jangan ditolak. Nah, terkadang seperti itu. Penyebab penolak kebenaran diantaranya apa? Permasalahan pribadi, permasalahan perkara-perkara yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ditolak sama dia. Oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, nah barakallahu fikum, beliau menasihatkan. Nah, beliau menasihatkan yang sudah kita lewati juga pada syarah masalah jahiliyah ini, bahwasanya jangan sampai kita ini menolak kebenaran sebabnya karena apa? Benci dengan seseorang. Misalnya kita punya teman, si fulan punya teman fulan misalkan. Si fulanah punya teman fulanah, karena si fulanah ini punya masalah dengan si fulanah. Kalau ketemu enggak senyum apa. Nah, si fulanah suatu ketika menyampaikan kebenaran. Akhirnya kita tolak, wah enggak mau ana. Kebenaran walaupun datang dari si fulanah aku enggak nerima. Kenapa? Si fulanah itu akhlaknya enggak baik misalkan. Padahal kebenaran yang disampaikan. Enggak boleh seperti itu ya, enggak boleh. Kalau ada permasalahan pribadi diselesaikan. Dudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan. Atau misalnya si fulan, kenapa kok enggak menerima nasihat Ustaz? Ustaz itu enggak baik, Ustaznya masa tiap taklim itu nyindir terus. Tiap taklim nyindir gitu. Nah, permasalahan pribadi gitu loh. Nah, kalau memang ada urusan permasalahan pribadi, selesaikan dengan ustaznya, jangan dibicarakan seperti akhirnya menolak kebenaran. Syekh Shalal Fauzan mengatakan apa? Wal wajibu 'alaika ayyuhal muslimu, yang wajib atas dirimu wahai seorang muslim, antakbalal haqqo. Hendaknya engkau menerima kebenaran walau kana wa in kana ma'a man la tuhib. Walaupun kebenaran itu bersama siapa yang engkau tidak mencintainya, bayangkan tuh. Kebenaran walaupun sesama orang yang kita tidak mencintainya, kalau itu kebenaran harus diterima. Nah, kata beliau, wala takunul adawatu syakhsiyah wal ahwa'un nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Jangan sampai permasalahan pribadi, kemudian hawa nafsu per individu itu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran, kata beliau. Jadi hati-hati, barakallahu fikum. Bahkan gimana kisahnya? Kisahnya setan dengan Abu Hurairah itu bagaimana? Abu Hurairah ketika diperintahkan, ditugaskan menjaga, barakallahu fikum, menjaga sebuah harta waktu itu. Apa yang terjadi? Setan tiap hari mencuri. Setiap harinya mencuri. Akhirnya suatu ketika setan menyampaikan kepada Abu Hurairah, "Kamu mau enggak aku tunjukkan sebuah ucapan atau bacaan, kalau seandainya kamu membacanya, kamu enggak akan diganggu hingga pagi harinya." Apakah Abu Hurairah menolak? Tidak, Abu Hurairah tidak menolak, tapi menerima. Karena kebenaran yang disampaikan oleh setan tersebut bukan maknanya mengambil ilmu dari setan, tidak. Setan menyampaikan, bukan Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan, bukan. Nah, jadi jangan sampai diambil makna bahwasanya bolehnya kita ngambil ilmu dari ahlu bid'ah wa dhalal, enggak. Ini setan yang ngasih tahu kepada Abu Hurairah, mau enggak kamu
Nah, barakallahu fikum, nah ditunjukkan sebuah bacaan yang kalau seandainya membaca bacaan tersebut niscaya kamu akan terlindungi dari gangguan setan sampai pagi harinya. Itu bacaan bacaan ayat kursi itu. Akhirnya ketika disampaikan kepada Rasulullah mengatakan shadaqaka wa kadzub. Dia tadi benar ucapannya kepadamu tapi dia itu pendusta. Syaitan itu pendusta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebenaran walaupun datang dari siapapun yang namanya kebenaran harus kita benarkan. Enggak boleh kita katakan itu keliru. Misalkan orang kafir agamanya Buddha, Hindu misalkan, non muslim. Ngomong sama orang muslim, "Pak, salat 5 waktu itu kan wajib, Pak. Salat zuhur, salat maghrib, isya wajib." Kata orang muslim, "Enggak wajib, kamu tuh kan agamanya Hindu, kamu tuh Buddha. Enggak wajib." Misalkan nolak kebenaran bayangan tuh. Enggak diperbolehkan. Walaupun itu orang kafir, orang Hindu, orang Buddha misalkan, non muslim ketika menyampaikan kebenaran kita katakan itu benar gitu loh. Nah, tetap katakan itu benar. Nah, barakallahu fiikum, jangan sampai karena hawa nafsunya akhirnya menolak kebenaran. Allah musta'an. Kita lihat sini. Nam, wal an ashabul mabadi' al-khabithah wal madhahib al-batilah yalwuna a'naqa an-nusus al-waridah as-sahihah 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, nam, ashabul mabadi' al-khabithah, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang jelek. Nam, pemikiran-pemikiran yang jelek, wal madhahib al-batilah, dan madhab-madhab yang batil. Mereka menjulurkan leher-leher mereka, memanjangkan leher-leher mereka. Nah, barakallahu fikum, terhadap nas-nas yang datang yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud panjangan bagaimana maksud panjangan itu? Diputar balikkan itu loh. Nah, barakallahu fikum, tarik sana, tarik sini, tarik ke depan, tarik ke belakang biar mencocoki hawa nafsu mereka, itu intinya. Wa yufassirunaha bi ghairi tafsirha, dan mereka pun menafsirkan tidak sesuai dengan tafsirannya. Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha. Ini langkah yang terakhir. Setelah mereka tidak mampu untuk membantahnya dan tidak mampu untuk berdusta dengan ayat tersebut atau dengan dalil tersebut, akhirnya mereka membawa makna yang lain. Oh, ini ayatnya benar ini. Nah, tapi dibawa untuk apa? Mencocoki hawa nafsu mereka. Wa hadhi tariqatun min taraiki ahli jahiliyah. Ini termasuk salah satu metode atau prinsip atau jalannya orang-orang jahiliyah. Wa min taraiki al-yahud, dan termasuk prinsip barakallahu fikum atau jalannya orang-orang Yahud. Wal wajibu 'alal mu'min an yahtarima kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihima lafdhan wa ma'nan. Yang wajib bagi seorang mukmin hendaknya menghormati, memuliakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan beriman dengan keduanya secara lafaz dan maknanya. Ala ma aradahu Allah wa aradahu rasuluh, sesuai dengan apa yang Allah telah inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Wala yuharrif an-nususa an ma'aniha, dan hendaknya tidak memalingkan, tidak menyelewengkan nas-nas dari makna-maknanya. Ketika sebutkan bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia, enggak turun beneran. Enggak perlu kita panjang lebarkan, ini turun ini bukan Allah Ta'ala tapi malaikatnya, utusannya, dan misalnya itu bikin kepala pusing. Paham ya? Nah, kenapa? Karena ujung-ujungnya al-filsafah, ilmu filsafah, ilmu falasifah. Enggak mungkin kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia, bagaimana arsy-Nya kosong berarti? Nah, ini pemikiran-pemikiran filsafah seperti itu. Pemikiran apa? Ahlu kalam, ahlu mantik. Ya, yang disebutkan para ulama, ilmu kalam apa? Disebutkan apa oleh para ulama? Ilmu kalam itu adalah ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula apa? Menghilangkan dahaga orang yang haus. Orang yang haus semakin haus, orang yang sakit semakin sakit. Kalau mempelajari ilmu kalam. Dan semakin bingung dan stres ujung-ujungnya. Nah, kata beliau, wala yughayyir al-alfadha, dan hendaknya tidak mengubah lafaz-lafaznya amma ja'at, barakallahu fikum, sebagaimana yang datang bi ziyadatin, tanpa mengubah lafaz-lafaznya dengan tambahan atau naqsun atau dengan pengurangan, au dasrin batil, atau dengan menyelubungkan atau menyusupkan kebatilan di dalamnya. Nah, inilah kewajiban barakallahu fikum seharusnya yang ditempuh dan juga dimiliki oleh kaum muslimin, barakallahu fikum wa hafizakumullah, terutama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tidak mengubah, karena barakallahu fikum perkara itu perkara yang sangat berbahaya. Ada sebuah faedah di sini disampaikan oleh barakallahu fikum yang memberikan catatan kaki di sini. Barakallahu fikum, yaitu ungkapan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Yaitu mengenai ayat yuharrifuna al-kalima an mawadhinihi. Kata Al-Imam Al-Hafidz, qala yaqlibuna wa yughayyirun. Maknanya adalah mereka memutarbalikkan fakta kenyataan dan juga mereka mengubah makna dari zahir lafadznya. Nah, paham itu ya? Jadi kata beliau, wa qala ar-raghib at-tahrif, tahrif al-imalah, yaitu memalingkan, wa tahriful kalam
an yaj'alahu ala harfin min al-ihtimal, menjadikan barakallahu fikum di atas salah satu huruf yang masih ada muhtamal. Muhtamal masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Bihaitsu yumkin hamluhu ala wajhain fa aktsar. Barakallahu fikum dari sisi memungkinkan untuk dibawa kepada dua sisi atau lebih. Oh, maknanya seperti ini, maknanya seperti ini. Nah, itu namanya mentahrif, termasuk maknanya seperti itu. Padahal kalau jelas-jelas barakallahu fikum lafadznya Allah Subhanahu wa taala punya tangan, ya punya tangan. Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya berbicara. Allah Subhanahu wa taala turun, ya turun, enggak perlu diubah sana kemari, akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan perkara-perkara yang tidak diinginkan, yaitu ujung-ujungnya orang yang mentahrif dan orang yang barakallahu fikum ujung-ujungnya apa? Tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Setelah tasbih, mau tidak mau akhirnya mentaktil, menolak dan menghilangkan sifat atau nama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.